Ya tentunya ketika dia juga sidang pra peradilan atau gugatan pra peradilan, tentunya hal semacam itu ya mengenai kelengkapan surat-surat, mengenai ketidaklengkapan surat-surat itu juga penting. Nah kalau itu bisa membuktikan bahwasannya prosedur penangkapan tidak jalan karena kurangnya surat-surat tersebut, ini sangat menolong buat Peggy. Demikian juga kalau prosedur penahanan, kalau tidak didukung oleh surat yang lengkap, misalnya pemberatan pada keluarga, surat ininya, legal standingnya, atau surat perintahnya tidak ada, nah ini juga bisa menguntungkan si pihak Peggy. Kalau jadi tersangka juga begitu, kalau bukti-buktinya lemah, kemudian saksi lemah juga ini bisa menguntungkan pihak Peggy. Nah, cuman untuk membuktikan ini kan baru dari satu pihak. Dari pihak penyidik bagaimana melalui kuasa hukumnya? Kita akan lihat apakah memang benar yang dituduhkan oleh si pengacaranya Peggy itu kemudian benar, dan bagaimana pihak penyidik kemudian menjawab. Kalau mereka punya jawaban bahwasanya ini ada benar semua kok, kami secara formal ya. Secara formal kami kemudian menyelenggarakan penahanan, penangkapan ini secara baik dan prosedur hukum, ya sudah, itu nanti hakim yang melihat memutus. Kalau ini semua dilengkapi, mungkin secara formal ya bisa masuk ke materi pokok perkara. Artinya ketika hakim kemudian melihat bahwasanya prosedur penangkapan sudah benar, prosedur penahanan sudah benar, prosedur mentersangkakan seseorang sudah benar, ya mau nggak mau ini diputus bahwasanya prosedurnya lengkap gitu, sehingga pra peradilan dimenangkan oleh si pihak penyidik. Tapi kalau kemudian hakim melihat prosedur penangkapan kurang surat atau kurang lengkap ininya, kemudian prosedur penahanan juga kurang lengkap suratnya, kemudian prosedur mentersangkakan seseorang juga kurang lengkap bukti dan saksinya, ya si Peggy bisa dimenangkan. Kalau Peggy dimenangkan, tentunya dia harus dilepaskan demi hukum. Nah, makanya dalam gugatan pra peradilan dari pihak Peggy, tentunya gugatan itu dibarengi juga dengan permintaan rehabilitasi nama baik, itu yang pertama, dan ganti rugi itu harusnya ada di dalam gugatan itu. Nah, itu yang kemudian nanti diputus sekaligus. Tapi kalau kemudian hakim menganggap sudah memenuhi semua prosedur penangkapan, penahanan, mentersangkakan sudah prosedur semua sudah, ini kemudian si pihak penyidik Polda Jawa Barat dimenangkan. Ketika mereka dimenangkan, tentunya ini akan masuk ke pokok perkara. Artinya apa? Artinya perkara bisa dilimpahkan ke kejaksaan untuk diteliti lagi apakah kemudian bisa P21 atau berkas dinyatakan lengkap atau tidak. Nah, ini masih persoalan krusial lagi. Kenapa? Jaksa kan sekarang hati-hati terhadap perkara ini, yaitu hati-hati bagaimana untuk membuat berkas lengkap. Tentunya aspek formal harus lengkap, aspek material juga harus lengkap. Material itu apa? Material itu yaitu bukti-bukti, saksi-saksi, kemudian sistematika dari konstruksi perkara, rekonstruksinya bagaimana, visumnya bagaimana, alat buktinya bagaimana, saksinya bagaimana. Nah, itu baru nanti kalau dinyatakan lengkap, baru bisa masuk sidang. Jadi masih ada tahap lagi yang krusial buat Polda Jawa Barat, yaitu tahap di mana berkas yang dilimpahkan ke kejaksaan apakah dianggap lengkap nantinya P21 apa tidak. Kalau sampai 3-4 kali berkas bolak-balik, 5 kali bolak-balik juga, berarti kan ada kelemahannya juga. Jadi masih ada bertahap ya. Tahap pra peradilan misalnya, kalau PG menang, ini berarti kan perkara dilepas nih si Peggy-nya. Nah, kalau sampai Peggy masih kalah juga, masih ada tahap krusial, yaitu tahap P21 di kejaksaan, yang kemudian apakah berkas ini layak untuk disidangkan apa tidak. Ini masih ada tahap berikutnya yang berbahaya juga buat Polda Jawa Barat. Begitu. Nah, kalau sampai tahap kejaksaan dia dinyatakan lengkap setelah Peggy kalah pra peradilan, kemudian di kejaksaan juga berkas dianggap P21, ada krusial lagi, yaitu di persidangan. Pembuktiannya bagaimana nih terhadap bukti-bukti faktual, bukti utama, saksi utama bagaimana? Ini juga banyak faktor risiko nih. Jadi bertahap dia nih. Jadi nggak mudah memperkarakan perkaranya Peggy ini. Begitu. Ya, ini kan berkasnya Peggy oleh penyidik Polda Jabar dikirim ke kejaksaan, kemudian oleh jaksa dikembalikan, bukan ditolak ya, tapi dikembalikan karena apa? Karena belum lengkap. Nah, kalau berkasnya belum lengkap, tentunya apa yang belum lengkap? Nah, kabarnya belum lengkapnya karena bukti-buktinya belum lengkap, atau bukti-bukti utama fisik belum lengkap. Jadi kalau dikembalikan itu oleh jaksa ke kepolisian, artinya ya sudah harus dilengkapi. Artinya polisi, penyidik harus lebih serius untuk melengkapi berkas.
bahasanya melengkapi berkas, tapi sebenarnya melengkapi juga bukti-buktinya bagaimana, saksinya bagaimana, visumnya bagaimana, kemudian sidik jari bagaimana, rekonstruksi di lapangan bagaimana, itu harus ada semua tuh. Karena syarat-syarat formal dalam tindak pidana itu memang kalau untuk kasus pembunuhan terutama itu harus ada rekonstruksi. Siapa berbuat apa? Karena hukum pidana itu konteksnya adalah siapa berbuat apa, saksinya siapa, yang berbuat apa gitu. Nah, siapa berbuat apa ini harus tampak. Misalnya Peggy berbuat, misalnya dia memukul, itu harus ada saksinya menyatakan dia memukul. Dan kemudian apakah dia kemudian menggunakan alat, nah, harus ada saksi juga yang melihat alatnya apa yang dipakai. Kemudian sidik jari di alat itu bagaimana, begitu. Itu juga penting. Makanya ada yang namanya scientific investigation ini gitu. Nah, itu adalah kebutuhan-kebutuhan untuk kelengkapan bukti terhadap untuk mempersangkakan atau mendakwa seseorang itu melakukan suatu tindak pidana. Jadi harus ada. Nah, berikutnya adalah rekonstruksi. Nah, rekonstruksi ini penting, gitu. Siapa di mana, terus bagaimana jalannya tindakan pidana itu dijalankan. Nah, itu harus ada juga. Nah, ini yang kelihatannya belum bisa didapat karena Peggy ini kan belum pernah di BAP sebelumnya. Betul. Karena dia kan nggak dapat waktu, sehingga nggak ada yang tahu posisinya dia waktu di TKP itu seperti apa. Nah, itu harus ada rekonstruksi. Kalau sampai itu tidak dijalankan, ya nggak akan lengkap nih di kejaksaan. Jaksa kan pasti mengembalikan terus sampai terpenuhi unsur dalam pidana itu siapa berbuat apa. Kalau itu nggak dapat, ya susah juga untuk dijadikan berkas sebagai berkas yang lengkap. Jawaban, tentunya jawaban dari pihak kuasa hukum dari penyidik. Apa jawabannya? Ya berdasarkan gugatan itu jawabannya apa? Itu harus ada korelasi. Yang digugat apa? Nanti jawabnya harus ngikutin yang digugat. Artinya memberikan kesaksian bahwa kalau gugatannya ini, jawabannya ini nih. Begitu. Itu harus ada itu. Kalau nggak bisa dijawab berarti kan kalah kan gitu. Nah, jawaban dari gugatan tersebut apakah ada kemungkinan kayak direkayasa nggak sih Bang? Mungkin kan namanya kita kan tidak tahu ya, anggap aja kita orang awam seperti itu Bang. Ya, semua kegiatan menjawab itu pada umumnya adalah merekayasa cerita. Jadi kalau bahasanya rekayasa, ya memang semua kegiatan menjawab terhadap gugatan adalah berusaha merekayasa cerita. Supaya apa? Supaya menjadi suatu keadaan yang faktual, cerita yang nyata kan. Jadi itu dia. Jadi semua gugatan dan semua jawaban itu adalah hasil kerjaan rekayasa. Rekayasa ini bukan dalam konteks rekayasa manipulatif, tapi merekayasa cerita, merangkai, gitu kan. Kita nggak tahu kata rekayasa itu negatif atau positif ya, tapi ya rata-rata sih kita merekayasa semua ini, semua cerita ini untuk menjawab kan. Tapi kan konotasi rekayasa sekarang kan negatif, gitu kan, seolah-olah memanipulir namanya. Jadi lebih ke apakah dimanipulasi ini itu baru lebih enak. Ya sebenarnya kalau bicara negatif apa positif melihat pihak penyidik Polda Jawa Barat, tentunya semua bermula dari ke transparansi dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat. Kalau ada yang kurang, ada yang lengkap nggak, atau kurang lengkap, atau lengkap nggak ini penjelasannya. Nah, kalau seandainya penjelasan lewat press conference dari pihak Polda Jawa Barat adalah lengkap dan transparan dan dirasa memuaskan, berarti kan nggak ada persoalan sebenarnya. Dan apalagi kalau si PG-nya waktu di press conference terdahulu itu dia mengakui, ya memang saya pelakunya, ya ininya, dan bukti-buktinya lengkap disampaikan dalam press conference. Nah, itu masyarakat puas. Yang membuat masyarakat tidak puas ini dan timbul ketidakpercayaan kan karena adanya press conference yang kemudian mentersengahkan Peggy, tapi bukti-buktinya nggak lengkap. Dan Peggy sendiri nggak ngaku. Jadi kan masyarakat nggak puas. Ini ada apa nih? Inilah guliran pertama ada di situ. Seandainya guliran pertama adalah Peggy mengakui perbuatannya misalnya, kemudian bukti-bukti lengkap, ya udah masyarakat diem-diem aja, ini nggak jadi ramai. Tapi karena press conference awalnya nggak transparan atau kurang memuaskan publik karena tidak lengkap tadi, dan Peggy juga nggak mengakui, jadinya ribut. Sekarang jadi ribut, makanya timbullah pra-peradilan, timbullah saksi-saksi baru, cerita-cerita baru yang kalau dalam konteks rekayasa negatif berarti ada kegiatan-kegiatan memanipulir saksi, memanipulir
bukti gitu, baik dari sisi sini maupun sisi sana. Bisa kita duga-duga begitu, bisa juga ya enggak juga sih. Jadi setiap temuan-temuan baru, bukti-bukti baru, setiap ada suatu simpul-simpul baru yang bisa menerangkan suatu keadaan perkara tindak pidana, itu bagus. Jadi semakin banyak orang yang memberikan penerangan atau memberitahukan ada suatu keadaan yang baru, fakta-fakta baru, itu bagus. Jadi kalau yang dilakukan oleh pengacara Irwanto itu, dia menyampaikan ini yang lebih mirip ini, ya itu bagus disampaikanlah kepada pihak penyidik kepolisian. Toh penyidik kepolisian juga sudah, kalau Jawa Barat kan sudah, ini kalau ada petunjuk-petunjuk baru atau fakta-fakta baru yang masyarakat ketahui, tolong disampaikan ke kami. Udah bagus, jadi apa yang dilakukan sudah bagus. Nah, polisi kemudian dari keterangan itu wajib kemudian melakukan penyelidikan lagi terhadap apa yang disampaikan oleh masyarakat. Jadi harus dikerjakan itu. Nah, hanya saja laporannya kan lebih bagus dan cepat kan, langsung aja ke penyidik Polda Jawa Baratnya langsung. Ya, kita juga nggak percaya sama penyidik Polda Jawa Barat. Nanti kita memberikan opini negatif, nggak bagus. Gitu ya, kita percaya aja apa yang mereka lakukan, tapi kita kritisi kalau mereka berbuat salah. Prinsipnya sih kemungkinan mereka mungkin ya berbuat salah enggak, tapi lalai dalam bekerja mungkin iya kan gitu. Jadi sehingga timbullah yang namanya persepsi negatif. Sayang kalau polisi kemudian dinilai negatif, kemudian masyarakat tidak percaya, itu malah berbahaya. Nanti akan ada yang namanya hukum rimba, itu yang paling kita nggak boleh di dalam negara hukum itu ada hukum rimba, karena tidak percaya polisi akhirnya masyarakat bertindak sendiri-sendiri kan itu. Makanya kita walaupun polisi kemudian kita kritisi, ya kita harus percaya terhadap kinerja polisi. Banyak polisi baik kok yang bekerja secara baik gitu, yang nggak terekspos karena baiknya tadi mereka bekerja sehingga tidak ada masalah, sehingga nilai memujinya nggak ada karena bersih pekerjaannya, baik pekerjaannya. Nah itu lebih banyak daripada yang kerjanya nggak beres gitu. Nah yang nggak beres ini kemudian yang menjadi perusak dari kinerja polisi yang baik tadi. Bisa dibilang misalnya susu sebelanga rusak karena nilai setitik begitu, yang tumpah ke situ. Jadi itu dia. Jadi sebenarnya harapan kita ya kita harus percaya sama penegak hukum, kepolisian. Karena tanpa kita percaya kepada penegak hukum, yang ada nanti hukum rimba. Gitu. Kalau orang tua korban dalam pra peradilan itu tidak wajib dihadirkan ya, karena itu kan adanya di pokok perkara gitu. Tapi kalau dia hadir untuk melihat jalannya proses sidang pra peradilan, itu nggak ada persoalan gitu. Tapi untuk beliau jadi saksi itu nggak wajib, karena ini kan bukan material, ini kan sifatnya prosedur formal dari proses hukum, proses menangkap, proses menahan, itu yang dikejar itunya. Apakah bapaknya si Eki yang almarhum ini terlibat dalam proses itu, kita nggak tahu, tapi rasa-rasanya nggak terlibat kalau dia kemudian dianggap sebagai penyidiknya, karena kan dia kan dulu itu kan penyidik narkotika, bukan penyidik umum kan, sehingga yang kerja penyidik umum lah, bukan dia. Tapi kita nggak tahu dulu tuh seperti apa proses penyidikannya, apakah ada intimidasi atau ada campur tangan dari bapaknya si Eki almarhum ini, kita nggak tahu. Tapi yang jelas dia polisi, punya potensi dan kewenangan atau kekuatan untuk mencampuri penyidikan yang ada terdahulu itu. Ya kalau saksi ahli itu kan sifatnya netral, jadi saksi ahli itu nggak bisa mencurigai si A, si B, si C, nggak bisa saksi ahli. Namanya saksi ahli kan, dia hanya bekerja atau dia hanya menceritakan apa-apa yang sifatnya prosedur berdasarkan undang-undang yang berlaku. Jadi saksi ahli ini setinggi-tingginya adalah menceritakan hukumnya tuh begini, gitu. Saksi ahli itu pasti hukumnya begini dan saya bisa menyampaikan hukumnya begini karena saya ahli di bidang ini, gitu. Paling tinggi itu. Jadi lebih kepada menyampaikan dan harus menyampaikan prosedur hukum dan undang-undangnya saksi ahli. Jadi saksi ahli itu tidak boleh saya mencurigai sini atau kemudian dari pernyataan saksi ahli kemudian ini baru boleh masyarakat kemudian bisa menduga-duga, saksi ahli bilang begini berarti kayaknya itu nggak benar tuh kan gitu. Nah, tapi saksi ahli harus netral. Yang nggak netral boleh sih, kita boleh nggak netral, kita boleh beropini, kita boleh sentimen, tapi kalau saksi ahli nggak boleh. Nah kalau pembela tentunya harus membela ininya,
kliennya kan, membela, apalagi untuk keadilan. Sama juga penyidik juga begitu, membela juga untuk keadilan. Jadi gini, penyidik kemudian membela keadilan dari korban, sementara si penggugat, si pembela Peggy ini membela dari keadilan si Peggy. Apakah salah tangkap, apakah prosedurnya? Nah, kalau prosedur penahanan penangkapan itu masih bisa bisa nggak diributkan. Tapi kalau salah tangkap, ini yang berat ini. Jangan sampai orang nggak salah ditangkap, ini kan berat sekali kan. Jadi yang dominan sebenarnya persoalan salah tangkap tadi. Jadi sebenarnya pembelanya Peggy itu dominan kepada salah tangkap tadi. Betul. Ya mungkin untuk ininya intermezzo gugatannya adalah masalah prosedur penahanan, masalah prosedur penangkapan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana orang salah tangkap, itu yang paling penting. Jadi domainnya di situ, gugatan pra-peradilan itu harusnya di salah tangkap tadi. Salah tangkap tadi karena yang paling berat buat keadilan seseorang. Kalau kemudian ternyata hakim memutus adalah salah tangkap, tentunya dalam gugatan pra-peradilan itu juga sudah ada di bawahnya itu rentetan petitumnya minta supaya rehabilitasi nama baik. Yang kedua ganti rugi uang terhadap salah tangkap tadi. Jadi itu sebenarnya fokusnya. Dan kita yakin penyidik itu akan berfokus di situ, di salah tangkap tadi. Gitu. Jadi si pembela Peggy ini itu akan berfokus kepada salah tangkap tadi. Gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.